Memasuki tahun ajaran baru 2025-2026, warga mulai berburu seragam dan perlengkapan sekolah di Pasar Masar Jatinegara, Jakarta Timur. Tahun ini, omset pedagang perlengkapan sekolah meningkat dibanding tahun yang lalu. Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur mulai ramai pengunjung yang mencari perlengkapan sekolah. Dari buku tulis hingga seragam sekolah kini diburu pengunjung. Peralatan menulis banyak dicari orang tua murid di samping sepatu dan perlengkapan lainnya. Beli perlengkapan sekolah, beli buku, pulpen, seragam sekolah. Mumpung belum terlalu dekat dengan waktunya sekolah, jadi kita lagi prepare. Sampai kapan sih ini libur sekolahnya? Insya Allah sampai tanggal 13, tanggal 14 Juli sudah masuk kembali. Menurut pembeli, harga perlengkapan sekolah di pasar ini lebih terjangkau. Seragam sekolah dijual dengan harga beragam, mulai dari Rp120.000 hingga Rp140.000. Ya, sampai akhir bulan masih rame. Soalnya kan kalau baru masuk kan biasa baru pengenalan sekolah. Kalau kita sih kan biasa grosiran buat jual lagi. Ya, lumayan lah kalau sekarang sih. Pedagang merasa senang karena keuntungan pada tahun ini meningkat dibanding tahun lalu. Mereka juga berharap keuntungan dari penjualan perlengkapan sekolah terus naik hingga mendekati hari masuk sekolah nanti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diserang gara-gara mengganti nama RSUD Alwisan menjadi RS Welas Asih. Mereka tidak setuju menyebutnya seolah-olah anti-Islam. Soal tuduhan anti-Islam karena keputusannya, KDM menyebut pergantian nama setelah rumah sakit berubah status menjadi milik Pemprov Jawa Barat. Menurut KDM, penamaan baru ini lebih sederhana dan mudah dimengerti warga. Nama baru rumah sakit juga dianggap lebih utamakan kearifan lokal. KDM tegaskan kebanyakan para pengkritiknya orang Jakarta. Nanti kita bicara dengan namanya sudah sesuai dengan daerahnya. Pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jatim mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Wagub Jatim berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kyai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kyai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif liburan hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suara bisingnya ganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus importasi gula. Nantikan informasinya di Sindu Malam.